Revita. Halo Bu Cinta. Mendengar kabar kalau Revita ini menang juara satu monolog. Dulu kawan-kawanku di sungai menang. Sekarang mereka hanya mengambang dengan perut buncit berisi plastik. Ya. Alhamdulillah dia diberi kesempatan sama Allah untuk akhirnya bisa memenangkan lomba kemarin. Itu apa? Lomba apa ya? Monolog. Monolog. Iya. Monolog itu bagaimana sih? Itu apa sih, ngapain? Monolog itu simpelnya banyak orang bilang tuh kayak mirip orang gila ya Bu sebenarnya. Wah, oke. Bener nggak boleh bilang gini? Bercerita. Sumpah dari apa? Iya, tapi itu sebenarnya kayak kita memerankan drama, tapi kita memerankan sendiri. Kan kalau drama kan melibatkan banyak orang. Ini semua karakter hanya satu orang yang memerankan. Cuma satu orang yang Jadi memerankannya. ibaratnya bicara sendiri gitu loh Bu. Makanya banyak yang mengistilahkan kayak kok kayak orang gila ya pelatihannya gitu. Tapi keren. Itu kamu berarti menceritakan suatu hal. Iya, Kalau betul. kemarin kamu juara berapa? Alhamdulillah juara 1. Juara 1. Ke provinsi dong ini. Amin. Ya minta doanya dari teman-teman dan Oke. Bapak Guru juga. Iya, bismillah ya. Semoga Iya, bisa bismillah. memberikan yang terbaik. Amin. Kalau boleh tahu nih, setahuku Revita ini kan dulunya ketua OSIS, benar? Ketua 1 OSIS. Ketua OSIS ya, Iya. 10. Terus Revita ini dulunya Paski, Ya. ya kan? Paskap ya kalau nggak salah. Ya alhamdulillah masuk Paskibraka Kabupaten. Ya kan? Paskap. Terus kamu juga pernah berperan pemeran utama dalam film. Ya, yang diproduksi sama ekstra perfilman di sekolah sendiri. Iya. Terus kalau nggak salah juga itu pernah nulis buku. Terus sekarang kamu juga di kelas 11-2 yang itu tuh mata pelajarannya IPA semua gitu ya. Iya. Kamu multi talent banget kok bisa ya? Iya itu multi talent ya Bu. Iya itu multi talent gitu. Coba ceritakan, kenapa sih kamu kok bisa seperti itu? Saya tuh sebenarnya saya rasa belum cukup bakat untuk dibilang multi talent, tapi cuma saya rasa saya memang orang yang gampang mencoba, penasaran sama hal baru gitu. Jadi kayak ada kegiatan apa gitu saya pengen cobain ya langsung saya cobain. Misal dulu tuh kayak saya nggak ada loh kepikiran untuk jadi pemeran dalam film atau beradu acting gitulah ibaratnya. Tapi saya kalau SMA ini tiba-tiba pengen cobain gitu-gitu. Terus sekarang kalau acting monolog, kok bisa ngebanting monolog itu gimana ceritanya? Sebenarnya malah saya tertarik monolog karena saya awal mulanya berperan dalam film itu, berakting dalam film itu. 1, 2, 3. Saya boleh. Cuma saya. Mimeh. 1, 2, 3. Kamu ngawur tau? Aduh. Dinosaurus astronot. Ngono kuwi tau ciptaan sih ngono kuwi. Udah mat, Mbak. Dikasih uang lo tenang. Semuanya diam. Di air. Ya. Ngomong sabun kacang cilik. Ngomong sabun. Tunggu Mas. Mas. Masa lewat deh. Ngomong sabun itu Kan monolog juga butuh seni acting gitu kan. Iya. Jadi ya saya rasa ya cobain lah monolog kan. Kalau dulu coba beradu peran dengan orang lain, terus aku pengen coba tuh kan. Kalau dulu mungkin di film cuma satu karakter, 1-2 karakter. Kalau di monolog kan bener-bener semua karakter berubah-ubah, kita sendiri yang berakting, yang mulai nangis, mulai marah, jadi antagonis, protagonis, itu aku sendiri. Jadi aku pengen nyoba lebih nge-explore bakat acting aku gitu lah ibaratnya.
Jadi tiba-tiba ke monolog. Oke, jadi tiba-tiba ke monolog ya. Terus kemudian aku pengen tahu nih, kamu monolognya itu latihannya berapa lama? Sebenarnya ya Bu, untuk lomba monolog ini aku daftarnya tuh nggak berencana. Ini bener-bener mendadak kayak Hamin berapa jam penutupan. Ini bisa jadi penutupannya katanya siang ya waktu itu. Nah aku tuh iseng nyeletuk ke teman aku, aku kayaknya mau ikut lomba monolog. Nah gitu itu ke temen yang kebetulan saat itu temen aku lomba di lomba apa ya itu, lomba di Kriya juga? bukan, temen aku lomba kayaknya mau lomba debat gitu loh. Aku nyeletuk ke teman aku pengen lomba monolog. Terus teman aku yang udah daftar FLS duluan tuh gini, terakhir pendaftarannya hari ini. Aku langsung ke ruang guru buat konfirmasi monolog. Nah jadi sebelum aku bener-bener daftar tuh aku bener-bener gak ada persiapan. Jadi mungkin nggak 1 bulan nggak sampai. 1 bulan nggak sampai. 2 atau 3 mingguan. Sekali coba langsung jadi. Alhamdulillah ya gitu. Alhamdulillah. Tapi Oke. ada nggak sih kamu kesulitan gitu dalam halnya bagi waktu nih, atau aku juga lihat kemarin kebetulan aku mau siap nomor kamu kan, kamu belajar gitar juga ya? Kalau itu juga salah satu hobi baru yang aku coba. Nyobain lagi. Itu FOMO teman satu kelas aku, kan teman-teman tuh rata-rata pada bisa gitar tuh, kayak ada yang masuk anak band gitu. Nah terus kayak teman-teman pada bisa gitar, aku pengen coba. Udah deh coba. Oke, kamu sekali coba gitu ya, cobain gitu. Tapi ada nggak sih dari beberapa hal itu yang kamu tekuni gitu? Untuk saat ini mungkin aku pengen fokus ke monolog sama public speaking aku yang biasanya nge-MC dari dulu. Iya sih, tadi aku tadi lihat kamu nge-MC juga. Kamu belajarnya dari mana sih atau udah gede? Sebenarnya kalau nge-MC itu memang dari ibu aku dari dulu memang orangnya suka nge-MC di acara-acara. Cuma ibu nggak pernah kayak bener-bener ngajarin kayak gini gitu loh. Pertamanya cuma lihat dari ibu gimana caranya nge-MC. Kemudian aku pertama kali dapat job nge-MC itu SMP memang. SMP kelas 7, masih kelas 7 itu aku nge-MC di acara Maulid Nabi kalau nggak salah. Berarti kedepannya kamu bakalan serius fokus ke nge-MC gitu ya? Iya. Pokoknya public speaking gitu ya? Ya, alhamdulillah soalnya di luar sekolah itu pernah di job akhir-akhir ini. Wah, keren banget. Tapi gimana sih cara kamu buat ngebagi waktu gitu? Sekolah kan padat banget tuh ya kan? Apa yang kira-kira kamu lokasi buat fokusin itu? Atau ada yang dikorbankan dari semua hal yang kamu bisa? Mungkin yang dikorbankan ya jam tidur. Jadi itu jam berapa? Tapi bukan yang sering begadang banget ya Bu. Cuma aku malah kalau untuk sekarang tuh begadang sampai jam malam tuh nggak pernah. Kayak jam 9 atau jam 10 lah itu udah mentok tidur. Cuma paginya aku memang bangun lebih pagi, jam 3 gitu. Tiba-tiba kebangun ya udah kerjain tugas. Jadi yang dikorbankan ya jam tidur paginya malahan. Tidur pagi ya? Iya. Tadinya masih mimpi indah, kamu udah bangun gitu ya guys? Iya. Kan Mas Iraf, berarti pencapaian terbesar kamu selama ini kamu itu apa? Nggak perlu prestasi yang dapat juara, tapi hal yang paling bikin kamu bangga, wah ternyata aku bisa itu apa? Ini nanti kayak agak sombong gitu. Gak apa-apa, kita harus sombong. Berprestasi itu harus sombong. yang hal terbesar yang aku syukuri itu di umur aku yang saya rasa masih muda ini, masih remaja ini, saya udah berhasil mencoba banyak hal. Itu yang gak akan pernah saya sesali sampai akhir nanti. Banyak hal ya. Dan banyak hal yang paling kamu sukai dari yang kamu coba, yang paling kamu syukuri itu apa? Saya rasa seni di depan kamera. Seni di depan kamera ya, gak malu gitu ya.
Itu sekarang berharga banget sih. Oke. Pesan nih, pesan dan kesan atau buat orang-orang yang nantinya kemungkinan nih ingin banget ikutin jejak kamu gitu. Aduh, saya kok kayak motivator gitu ya, Bu? Iya, apa ya, kita berbagi. Kamu Oh, jangan iya. pelit. Oke, gimana, apa sih kira-kira yang hal yang kamu lakukan atau pesan buat mereka, ayo bisa gitu, gimana? Jangan pernah halangi langkah kalian dalam mencoba sesuatu, jangan pernah ragu. Karena ini salah satu motivasi yang buat aku nggak pernah ragu itu ada perkataan gini, Bu. Hidup yang tidak dipertaruhkan tidak akan dimenangkan. Iya, weh, keren banget. Ih, setuju sih aku juga kayak gitu. Jadi kalah atau menang yang penting mencoba. Iya. Karena kalau kamu mencoba itu kamu kemungkinan bisa menang, tapi kalau kamu nggak mencoba kamu pasti udah kalah. Iya benar. Yes, aku setuju dengan itu. Terus kira-kira nih orang tua kamu gitu dukung nggak sih sama kegiatan kamu gitu? Sebenarnya ya, Bu. Saya yang banyak mencoba ini tuh cukup membuat orang tua saya khawatir. Oke. Karena kembali lagi orang tua sih pengennya fokusnya saya tuh ke akademik aja. Apalagi saya juga mau ngejar kuliah gitu kan. Ya, tapi saya gimana ya, bilangnya agak ngengkel. Oke. Yang penting aku gini, aku minta izin diperbolehkan coba banyak hal, tapi dengan syarat tetap fokus ke akademik. Kalau nilai akademikku merosot, baru aku mau berhenti sama itu semua. Berarti kamu harus benar-benar coba lebih berat daripada yang lainnya. Ya bisa dibilang seperti itu. Tantangan yang kamu hadapi apa? Ketika kamu menjalani ini semua. Kadang saya bingung mengembalikan mood saya. Kayak saya ini di tengah jalan nih, terus tiba-tiba nggak mood, saya takut banget berhenti di tengah jalan itu. Itu sih tantangan saya. Saya sebenarnya pengen terus ngejalaninnya, tapi saat mood saya nggak mendukung nih, kayak aduh bakal kacau nih. Itu saya yang berat. Tapi alhamdulillah ya bisa saya lewati lah ke nggak moodan itu. Tapi pernah diganggu gara-gara nggak mood nggak? Pernah. Apa-apa? Latihan gitu? Iya pernah sering malah ya. Soalnya orang rumah itu kan beramai kan, Bu. Ya ada adik-adik yang iseng atau kakak itu iseng kayak gitu. Oke, berarti ya. Oke. Jadi so far itu pengalaman kamu. Mau detail loh, kamu jujur kalau dilihat. Ya, tapi itu lagi setiap hal yang kamu usahakan itu keren dan bener. Di usia kamu yang sekarang kamu harus mencoba segala hal. Tapi ketika kamu udah nemuin satu hal yang benar-benar cocok sama kamu, fokusin gitu kan. Oke, dan kalau gitu ini berbagi pengalaman sekarang. Kalau pengalaman kamu yang paling menyenangkan itu apa? Paling menyenangkan di Paling antara kamu inget gitu pas kamu ngapain gitu? Senyum nih, ada siapa nih? Apa ya? Karena di setiap hal yang saya coba tuh saya nemu kayak experience baru, jadi saya rasa semua menyenangkan, semua berharga kayak gitu, Bu. Tapi yang saya paling suka tuh di setiap hal yang saya coba saya nemu relasi baru, pengalaman baru, itu yang selalu saya kenal. Jadi banyak relasi kamu ya? Ya, alhamdulillah gitu. Terus hal yang paling bikin kamu gede, paling itu apa? Pernah nggak punya pengalaman yang bikin kamu gede? Sampai kamu kesel banget, sampai nggak mau lagi mulai hal itu, ada nggak? Apa ya? Apa ya, Bu ya? Atau pas kamu berjuang terkena apa yang bikin kamu sedih banget kan? Mungkin kadang malah itu sih kembali lagi ke bukan gedek ya, Bu, tapi ada mungkin beberapa masukan dari orang tua yang kadang membuat saya ragu. Kayak saya mau coba ini nih, tapi orang tua kembali lagi ngingetin ke akademik itu kan. Itu kadang membuat saya ragu kayak
ini saya bisa nggak ya benar-benar bagi waktu dengan janji saya ke orang tua untuk tetap mempertahankan nilai akademik, itu saya bisa nggak ya kalau disambi nyoba hal ini Gitu ya. tapi bukan gedek ya Bu. Tapi kayak, gimana ya? Iya bukan Khawatir gedek, gitu kan. itu bahaya banget ya kalau saya bilang gedek. Khawatir gitu. Iya khawatir agak ragu lah melangkah. Ingat gak kamu semalaman kamu syuting Evaluasi 3? Iya Bu, astaga, itu kita sampai dini hari itu masih syuting ya. Iya. Paginya saya sudah jadi panitia di sekolah, Iya. panitia ASIS. Sumpah Dan itu nggak saya ngaruh. saat jadi ketua pelaksananya loh Bu. Sumpah. Kamu gak ngaruh. Kamu sambil tidur, ingat gak sih kamu tidur di Pulangnya langsung pules saya Bu. Tapi Saya ingat saya ketiduran di bahunya Bu Cinta kan? gak mau di bangku aku malah pas aku bersihin Maaf ya Bu. dia. Refleks ketiduran. Nanti aku flashback deh itu bagaimana perjuangan kamu ya. Flashbacknya di sini nih. Nah, ini dia teman dia ketiduran gara-gara sini. Emang ada Bu Masian? Ada. Maaf ya, itu ketiduran di Bu Cinta. Soalnya berarti rumah Bu Cinta itu nyaman. Oke. Itu juga salah satu kesan yang paling aku kenang banget sih itu ya Bu. Untuk pertama kali saya bekerja sampai dini hari. Tapi seru Bu, soalnya nggak tahu kenapa energi saya di situ nggak habis-habis bersama orang-orang ya memang enjoy karena anak-anak film. Bu Cintanya juga bukan mode guru di situ. Ya, udah kawan ya, udah guru galak. Mode partner. Oke, Ref, ada pesan-pesan untuk penonton di rumah nggak? Kembali lagi ke tadi, selama kamu masih muda, jangan pernah untuk berhenti mencoba. Oke, udah gitu. Makasih Ref datangnya. Aku tunggu prestasi kamu di Jatim nanti mewakili kita ke nasional semoga ya. Amin, minta doanya juga ya teman Bapak Ibu guru dan teman-teman. Nanti kalau kata-katanya saya kayaknya tadi kurang bagus ya Bu, boleh saya tambahkan di caption? Boleh? Ya. Nanti saya searching dulu ya. Oke, makasih Ref. Salam Terima kasih. ya. Guys, this is for my home man, this is for my homie.